Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Family tentunya. Kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang yang akan ngobrol untuk kesehatan Anda, Good News Family ya. Nah, buat Anda yang mungkin mau nanya, silahkan 081525225949 atau 08157575800949 dan ada beberapa pertanyaan yang tersimpan dari beberapa minggu yang lalu sebetulnya gitu ya. Nanti kita akan bahas. Tapi kita sama dulu ini ada seorang dokter yang sudah bersama dengan saya, ada Dokter Fania. Selamat siang, Dok. Halo, selamat siang, Bu Ningrum. Ya, Gimana apa kabar? kabarnya? Sehat-sehat. Ini dokter di mana, di rumah sakit? Ya, betul. Ini sedang berdinas siang IGD. ini. Betul sekali. Oke, semoga aman, aman lah ya. Pengaman untuk kesehatan warga Semarang Timur ini ya, khususnya. Betul. Nah, em, hari ini kita akan ngobrolin tentang nyeri kepala. Ini nyeri kepala itu apa sih dok? Waktu beberapa waktu yang lalu kan sama dokter Fania kita ngobrolin tentang stroke ya. Betul. Waktu itu kita ngobrolin tentang stroke, bahwa stroke itu salah satu gejalanya adalah nyeri kepala gitu ya, yang sangat hebat dan kemudian bikin ini salah satu gejala stroke yang nggak disadari seperti itu. Nah, tapi sekarang kita akan bahas tentang nyeri kepala sendiri. Iya, Nah, apa itu nyeri kepala ini dok? Mungkin dengan bahasa yang mudah dulu deh biar dipahamin oleh Good News Family atau pendengar di siang hari ini. oke. Terima kasih sebelumnya. Ya, untuk nyeri kepala itu sendiri, kita diskusi untuk bahasa yang paling sederhana ya, Bu. Hmm. Untuk nyeri kepala ini adalah suatu rasa nyeri atau rasa yang tidak enak, baik itu pada daerah kepala, termasuk meliputi wajah, tengkuk, kemudian di bagian leher. Itu masih termasuknya di area kepala. Dan Hmm. kebanyakan 90% dari kasus nyeri kepala ini itu untuk tipe primer, yaitu tipe yang memang penyebabnya itu sendiri bukan karena struktur kelainan yang berat. Ya, struktur kelainan berat. Jadi untuk tipe primer ini meliputi 90% dari pasien yang periksa. Baik itu ke IGD, maupun ke poliklinik, maupun ke dokter spesialis. Nah, untuk tipe kepala sekunder atau dengan kelainan seperti kelainan berat, contohnya seperti ada tumor, kemudian ada kanker, atau ada penyakit yang lainnya itu porsinya sekitar 10% dari jumlah nyeri kepala yang diperiksakan. Hmm. Ya, itu bisa dari bagian-bagian di dalam otak itu sendiri. Jadi mesti kita harus mewaspadai karena ada kemungkinan 10% dari nyeri kepala ini merupakan gejala dari penyakit lain yang lebih berat. Seperti itu. Kalau yang tipe primer atau tipe yang memang penyebabnya memang kurang bisa diketahui, itu memang sekitar 90%. Nah, itu contohnya ada tipe migrain, kemudian nyeri kepala tipe tegang, kemudian yang ketiga nyeri kepala klaster, seperti itu yang paling banyak. Dan itu kita bahas mengapa sih kok kepala itu bisa nyeri. Hmm. Di dalam kepala kita itu kan ada struktur yang peka nyeri. Hmm. Struktur peka nyeri itu berarti ada tulang-tulang di tulang belakang, kemudian ada kalau di leher kita itu seperti tulang leher kita tuh seperti cincin yang bertumpuk-tumpuk. Nah, bantalan antar cincin ini tadi, nah yang perlu kita ketahui untuk tulang leher kita berjumlah 7. Di Hmm. antara tulang leher satu, kedua, dari dua ke tiga, dari tiga ke empat itu ada cincin. Cincinnya itu merupakan struktur yang peka sekali terhadap nyeri. Maka itu kadang sobat good news merasakan, aduh leher tengkuk saya nyeri. Kemungkinan penjalanan dari situ. Kemudian ada
minyak sendinya ya, pelumas sendinya yang di antara cincin itu juga merupakan struktur peka nyeri yang ada di kepala. Kemudian ada otot, ada tendon, Hmm. pembuluh darah, ada saraf-saraf di tulang belakang. Itu juga merupakan struktur atau bangunan yang peka nyeri di kepala. Hmm. Untuk otak itu sendiri, otak merupakan bangunan yang tidak peka nyeri. Tetapi ketika di dalam otak ada darah, kemudian ada tumor, dan itu menekan dari sistem saraf, itu yang menyebabkan nyeri kepalanya. Maka itu kenapa juga kadang dijumpai, loh bisa ada tumor di dalam otak sampai ukuran sekian senti, penderita tidak merasakan gejala apa-apa, karena memang otak itu tidak nyeri. Hmm. Ketika otaknya itu ada tumor atau ada darah dan menekan saraf atau otot-otot yang sebelahnya, dan itu baru yang menyebabkan penderitanya merasakan nyeri sehingga memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Maka itu juga harus kita waspadai nih tanda-tandanya untuk seperti apa nyeri kepalanya. Hmm. Ini orang kan seringkali sebagai nyeri kepala itu kayak gejala umum ya dok. Dalam artian gini, ini sakit apa gitu ya. Terus keluhannya apa? Oh nyeri gitu. Nah ada nggak sih dok? Dalam artian gini, atau misalnya kayak nyeri kepala itu ada yang ngomong nyerinya gimana gitu. Kadang-kadang kan sering ditanyain begitu. Emang ada yang membedakan seperti itu dok? Ada untuk beberapa dari tipe nyeri kepala ini sendiri, Mm-mm. beberapa ada yang khas. Beberapa Mm-mm. ada khas, seperti kalau dari tipe migrain. Tipe Mm-mm. migrain ini biasanya kita nyerinya hanya di satu sisi. Itu Mm. skalanya sekitar 60 hingga 70%, atau bisa migrain di kedua sisi itu, tapi lebih sedikit, lebih jarang, kasusnya hanya 30%. Kemudian biasanya kalau migrain itu dia berlangsungnya secara gradual, jadi dia pelan-pelan. Nyerinya tuh dari sedikit, seperti kita naik anak tangga, jadi dari sedikit Pelan-pelan. Mm-mm. pelan hingga sangat nyeri. Mm-mm. Nah, itu biasanya juga nanti ketika sangat nyeri, intensitas nyerinya itu bisa dari sedang sampai nyeri yang sangat berat. Dan kalau migrain, khasnya juga diperberat dengan aktivitas. Mm. Kemudian kalau dari lihat ciri-ciri khas dari penderitanya, wanita ini terutama lebih banyak, karena kita wanita dipengaruhi oleh hormon, terutama untuk Oh. yang mendekati periode-periode perimenstruasi seperti itu. Hmm. Mm-mm. Kemudian pasiennya juga tentunya akan lebih nyaman untuk berbaring di ruangan yang gelap dan tenang. Untuk durasi dari nyeri kepala migrain ini sendiri, kita bervariasi dari 4 jam hingga 72 jam. Bisa juga disertai dengan gejala penyerta, seperti ada mual, muntah, tidak suka melihat cahaya. Jadi pasiennya lebih nyaman seperti yang tadi disebutkan, dia tuh lebih suka kalau lagi migrain tuh di dalam kamar yang gelap, kemudian dingin, tenang, nggak ada suara yang berisik, seperti itu. Mm-mm. Dan bisa juga untuk kasus migrain tuh sebelum nyeri kepala tiba-tiba didahului oleh seperti cahaya, tapi kita kelihatannya kok kayak ada kilat, tapi sebetulnya bukan. Itu Mm. yang dinamakan aura. Jadi seperti terlihat, tapi sebenarnya nggak ada barangnya. Tapi bukan juga disebut bahwa itu hantu. Itu yang dinamakan dengan aura, karena itu memang bisa dijelaskan secara patofisiologi medisnya. Itu karena ada beberapa kelebihan neurotransmitter yang ada di otak. Jadi bukan terus melihat seperti halusinasi atau apa gitu, enggak. Karena setelah itu, setelah melihat ada kilatan cahaya atau seperti petir atau silau sekali, tiba-tiba nanti beberapa jam kemudian kok ada mual ya, ada muntah ya, ada nyeri kepala, berdenyut sebelah, makin lama makin nyeri, seperti itu. Itu kebanyakan dari tipe kepala jenis migrain. Karena di sini nanti kita bahas ada tipe kepala yang tegang juga ya Bu. Ini juga Ya. ini pasti dikeluhkan. Mungkin
Ibu sendiri pernah merasakan Iya. nyeri kepala tipe tegang yang ketika kalau kita masih bisa beraktivitas, aktivitas rutin, mungkin siaran atau mungkin nyetir mobil, kemudian masih bisa kita sambil aktivitas di rumah, mungkin bisa sedang bersih-bersih, walaupun kepala kita rasanya nyut-nyutan, ya, Hmm. terasa bila di kedua belah kepala kiri dan kanan, dia terasa tertekan, seperti ditekan, jenis nyerinya seperti diikat kayak pakai bando tapi kenceng sekali, ya, seperti itu. Dan kembali nyerinya lebih banyak dirasakan pada wanita yang dengan kita, karena ada fluktuasi hormonal karena memang kita diciptakan oleh Tuhan memang sudah seperti ini ya. Iya, tapi hebatnya masih bisa melakukan aktivitas ketika kita nyeri kepala. Nah, untuk nyeri kepala tipe tegang ini, di tengkuk atau di leher juga itu bisa menjalar ke situ ya, Bu ya. Untuk durasi dari nyerinya ini sendiri, dia bisa bervariasi dari hanya beberapa menit serangan atau sampai berminggu-minggu, sampai seminggu, 2 minggu masih bisa. Dan bisa juga nyerinya disertai gejala penyerta kalau tadi di migrain kita dengan mual, muntah, tidak bisa melihat cahaya atau suara yang terlalu keras. Kalau di tipe nyeri kepala tipe tegang, itu biasanya gejala penyertanya ada nyeri di sekitar kulit kepala. Ya, biasa gitu yang sering kita pijet-pijet, yang sering kita kasih koyo, kita kasih kita oles-oles sesuatu yang mentol seperti itu. Kemudian ada nyeri di otot, di leher, di bahu, kemudian sampai nggak bisa tidur, insomnia biasanya ya karena saking nyerinya. Kemudian dari saking insomnia, nggak bisa tidur, nyeri akan menimbulkan kelelahan dan perubahan mood biasanya menjadi lebih sensitif seperti itu, Bu. Ini tadi dua tipe ya yang disampaikan oleh Dokter Fania. Yang pertama migrain lalu tegang. Buat Anda yang mungkin mengalami nyeri kepala gitu ya, para kaum wanita yuk kita ngumpul ngobrol nih bersama dengan Dokter Fania. Boleh nanya loh di 081225225949 atau 081575 809. Bisa banget kita ngobrolin tentang nyeri kepala. Kenapa kita ngobrolin nyeri kepala? Karena ini banyak keluhan gitu ya. Ini kok nyeri ya kepala ya. Ini baru kita ngomongin tentang tipenya ya dok ya. Tadi dari migrain lalu ada tipe tegang. Ini buat kaum wanita nih sering nih soalnya. Lanjut dok, tipenya ini. Iya, untuk tipenya lagi, kita ada tipe yang ketiga nih, Bu. Mm-mm. Tipe cluster. Tipe cluster ini memang secara statistik memang lebih jarang. Lebih jarang untuk nyerinya karena kemungkinan kalau dilihat secara angka mungkin antara 1 banding 10 dari ketiga nyeri ini ya. Kalau nyeri kepala cluster biasanya itu selalu di satu sisi. Seringkali itu dia pusat dari nyerinya itu di sekitar mata atau pelipis. Pelipis dahi yang pelipis ya. Kemudian ciri khasnya itu nyerinya cepat sekali dia memuncak. Jadi dari nyeri yang ringan, sedang hingga nyeri yang nyeri yang berat itu dia memuncaknya dalam hitungannya menit. Nyerinya itu bersifat dalam dan kontinus. Kualitas dari nyerinya sendiri itu kalau kita bertanya, kalau dari skala 1 hingga 10 nyerinya nyeri berapa? 10 pasti pasiennya menjawab 10. Bahkan kalau secara teori pasiennya itu bisa sampai nggak kuat teriak-teriak bahkan menangis karena merasanya seperti kayak seakan-akan akan meledak ya kayak gitu. Secara jujur sendiri selama saya bekerja selama ini 8 tahun saya bekerja belum pernah untuk mendapatkan nyeri kepala yang tipe cluster ini karena memang secara statistik memang lebih jarang dan untuk proporsinya lebih banyak diderita oleh para laki-laki. Hmm. Jadi untuk ciri-cirinya, pasien biasanya tampak aktif karena gelisah, mondar-mandir, cenderung menghindari untuk
berbaring. Untuk nyerinya itu untungnya juga cuman sebentar. Durasinya antara sekitar 30 menit sampai 3 jam. 3 jam yang sangat menyiksa seumur hidup. Iya, bisa juga disertai oleh gejala penyertanya. Jadi nerocos, saking nggak kuat tuh sampai nerocos. Ini kan karena berdenyut di salah satu sisi saja dan di sekitar mata atau pelipis, mungkin sebelah kiri atau sebelah kanan. Mungkin kalau di sebelah kiri, mata kirinya nerocos. Terus disertai biasanya ada batuk pilek, hidungnya meler, kemudian tangan kakinya itu telapaknya sampai dingin. Karena saking menahan nyerinya itu tadi. Mm-mm. Ya, jadi untuk tipe-tipe nyeri kepala ini memang harus kita periksa untuk ke dokter, terutama jika nyeri yang tidak bisa diatasi dengan obat-obatan sederhana seperti paracetamol. Itu kita harus memeriksakan diri ke dokter, mungkin ke dokter saraf atau mungkin ke dokter umum. Karena nanti dari tipe-tipe nyeri kepala ini kita harus melihat kalau nyeri kepala yang tidak bisa sembuh-sembuh dengan obat sederhana, oh mungkin ini ada red flag ya, yang sekarang yang lagi musim ya Bu ya, ada Mm-mm. green flag, red flag. Ya, ini sama di nyeri kepala ada red flag atau tanda bahaya dari nyeri kepala itu harus di assessment atau dinilai oleh dokter yang memeriksa pasiennya ini. Seperti ada nggak di sini penyakit yang terkait penyakit sistemik? Jadi ada mungkin demam, penurunan berat badan, kemudian ada nggak penyakit bawaannya? Seperti ada cancer, kemudian HIV, sering juga Bu. Kemudian ada nggak sakit bawaan juga, kejang? Ya, itu juga kita nilai. Kemudian untuk dokter pasti juga akan menilai ada nggak tanda-tanda yang abnormal dari sarafnya, seperti penurunan kesadaran, kemudian mulai pasiennya itu seperti cenderung ngantuk-ngantuk atau Mm. apatis atau tidak peduli gitu ya dengan lingkungan sekitar. Kemudian onset atau timing serangannya itu kapan? Tiba-tiba kah atau awalnya nyeri, kemudian tidak, kemudian nyeri lagi itu juga Mm. harus kita Hilang nilai. timbul. Iya, hilang timbul. Kemudian ada juga yang muncul biasa nggak ada apa-apa tiba-tiba kok jadi sering serangan ya di usia-usia sekitar atas 50 tahun ya. Kemudian untuk serangannya ini sendiri juga harus kita nilai frekuensinya, tingkat keparahannya dan gejala penyertanya. Karena kita juga sebagai dokter kami juga harus memperhatikan dari kualitas hidup pasien. Jangan sampai nih karena nyeri kepala sehingga menyebabkan jadi nggak bisa kerja, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, selalu setiap hari rasanya kelelahan, seperti itu, Bu. Ini kasus yang sering ya banyak kita alami sehari-hari dan sepertinya kayak terabaikan. Jadi Iya. tiba-tiba jatuhnya udah tahu-tahu depresi aja. Tapi kita nggak tahu sih sebenarnya akarnya, lines-nya dari mana, seperti itu. Iya, bisa ya, bisa sampai terus kemudian karena mengganggu kualitas hidup gitu ya, nyeri misalnya mau tidur susah, mau ngapain susah, itu kan sakit gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk, ini pertanyaan yang bagus sih dok. Dok, nyeri kepala ini bisa jadi tanda dari penyakit lain nggak sih? Itu yang pertama. Lalu kalau nyeri kepala, boleh langsung dikasih obat bebas atau harus dengan resep dokter? Terima kasih. Ya, boleh banget. Jadi untuk obat bebas, sementara kalau baru pertama kali kita nyeri kepala, baik itu Hmm. mungkin migrain ataupun untuk nyeri kepala tipe tegang, untuk obat-obatan OTC, over the counter yang kita bisa beli di mana aja, di apotek pinggir jalan, atau mungkin kalau di mall ya, yang mereknya W atau G, yang sederhana itu kita bisa beli dulu paracetamol isinya dengan berbagai merek ya. Mm-mm. Yang merek yang terkenal-terkenal itu, saya langsung sebut merek, kalau di radio boleh sebut merek. Pokoknya yang isinya paracetamol gitu ya, dengan apapun itu. Paracetamol itu yang kemasannya biru, kadang ada yang putih, ya, seperti itu, yang berisi paracetamol. Kita minum dulu. Mm-mm. Kalau ini kepalanya banget,
kita bisa minum langsung 2 tablet. Kalau Hmm. kita kata, oh saya masih bisa untuk aktivitas, itu di 1 tablet dulu nggak masalah. Nah, kita nanti sambil evaluasi kira-kira dari obat paracetamol ini dia dibutuhkan untuk mencair, kemudian ada di dalam darah. Mungkin kita membutuhkan beberapa waktu juga untuk bisa baringan dulu, istirahat dulu otot-ototnya. Kok sekiranya saya sudah istirahat tapi kok masih nggak enak ya? Itu yang kita perlu periksakan. Karena memang bisa jadi nyeri kepala ini terkait dengan hal lain, terutama kalau yang intensitas nyerinya itu berat. Hmm. Berat dan cepat dan merasa kayak, oh aku tuh belum pernah seumur-umur nyeri kepala sampai seperti ini. Hmm. Yaitu kayak tadi yang Bu Ningrum sebutkan itu yang dulu pernah kita bahas ya Bu ya. Ya. Tahu-tahu itu merupakan tanda awal dari stroke. Hmm. Ya, nggak ada salahnya juga kalau kita memeriksakan diri ke dokter karena untuk pasti untuk nyeri yang sangat-sangat nyeri hingga skala nyeri 10 hingga rasanya ingin menangis dan berteriak itu biasanya kita akan lakukan pemeriksaan CT scan kepala. Hmm. Kita lihat ada apakah di situ karena nggak jarang juga dengan intensitas nyeri yang berat itu tadi tiba-tiba saya menemukan pendarahan kepala di dalam otak seperti itu. Oke. Ini nyeri kepala gitu ya. Yang mungkin ada keluhan dengan nyeri kepala boleh deh. Ini tadi dok, yang pertanyaan pertama, nyeri kepala ini tanda dari penyakit lain nggak? Bisa. Hmm. Dan contoh itu stroke. Kalau nyeri-nyerinya kira-kira mungkin oh nggak terlalu nyeri ya mungkin skala sekitar 2 atau 3 kemungkinan ada hal lain bisa kemungkinan ada sinusitis Hmm. yang paling apesnya yang nggak kita minta ya kemungkinan ada tumor otak juga bisa. Maka itu kita perlu banget untuk memeriksakan terutama kalau yang sudah sering tidak sembuh-sembuh, bolak-balik kita kasih obat paracetamol tadi itu tidak berefek. Jadi hanya sudah kita minum paracetamol hari ini, nyarinya reda, besok muncul lagi, besoknya muncul lagi, seperti itu. Itu memang kita harus lihat juga ada apa sih sebenarnya, ada struktur apa yang mengalami kelainan di dalam situ, di dalam otak. Kalau nggak kita periksa secara langsung kan kita nggak tahu, itu kita hanya menebak-nebak, oh nanti begini, begitu, kayak gitu. Ya. Oke. Dok, ini tadi kan em, dokter menyampaikan pertama nggak apa-apa seperti tadi yang ditanyain oleh Good News Family oleh pendengar. Nggak apa-apa untuk minum obat bebas atau diatasi dengan penahan nyeri gitu ya bisa dibilang kayak paracetamol dan paracetamol dengan berbagai mereknya lah gitu ya bisa dibilang Ya, begitu. Nah, eh, pan seorang ini harus mulai waspada untuk kemudian harus periksa ke dokter. Karena sering kali gitu ya beberapa orang gitu ya kalau nyeri kepala gitu terus enggak udah ini nanti minum paracetamol sembuh selesai hilang terus tadi kayak timbul lagi gitu ya kayak ada lagi gitu. Nah, harus kapan sih datang ke dokter biar kemudian dicari tahu, dirunut ini kenapa ya? Ini apa ya sebetulnya sebabnya bla 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 sampai kemudian ketemu dengan detail oh ternyata sebabnya ini agar si si pokok persoalannya si nyeri ini bisa sembuh gitu, Dok. iya, terutama kalau yang sudah diobatin tadi ya dengan paracetamol berbagai merek itu tidak sembuh. Mm-mm. Kemudian untuk nyeri kepala yang setiap hari timbul, setiap hari ada mungkin 2 kali, 3 kali kayak gitu. Kan nggak tidak menyenangkan ya kalau kita diapelin pacar sehari 2 kali kita seneng kalau nyeri kepala nggak seneng ya tentunya ya Bu ya. Iya, maka itu kita harus cenderung lebih waspada. Ini ada apa gitu. Atau nyeri kepala yang baru timbul pertama kali, tapi kita merasa seperti, oh ini nggak kuat, ini nggak kuat. Ini nyeri kepala yang ternyeri seumur hidup saya. Ya, itu merupakan tanda bahaya. Mungkin bisa jadi ada tiba-tiba ada perdarahan di dalam otak. Dan tentunya kita juga harus lihat backgroundnya juga ya Bu, karena kan kalau medis kita harus melihatnya secara keseluruhan atau holistik. Mm-mm. Mm-mm. Itu eh, migrainnya itu mungkin ada berhubungan dengan hormon, kemudian
pola hidup, kemudian bisa juga berhubungan dengan psikologi. Ya, maka Hmm. itu kita perlu periksakan karena untuk keluhan migrain yang sudah berulang atau keluhan nyeri kepala tipe ketegang ini yang sudah berulang dan tidak sembuh-sembuh, kalau kita tidak mengobati secara treatment yang untuk pemutus dan treatment lanjutannya, kemungkinan akan berulang lagi di kemudian hari. Dan kita juga harus tentu edukasi ke pasien juga untuk menghindari faktor-faktor yang sekiranya bisa mencetuskan nyerinya itu berulang kembali. Jadi untuk terapi nyeri kepala itu sebetulnya ada dua, Bu. Ada yang menghentikan nyeri, dan yang kedua untuk memaintenance agar tidak terjadi kekambuhan. Ya, Hmm. itu yang harus diakses oleh setiap dokter itu, setiap pasien pasti beda-beda klausulnya. Hmm. Jadi dokter juga akan ngelihat gitu ya, ini riwayatnya seperti apa sih sebetulnya yang kemudian dia bisa nyerinya itu sudah berlangsung berapa lama, nyerinya itu pada saat seperti apa itu nanti akan dicari tahu karena nyeri gitu aja ya memang harus diatasi, tapi kan memang ada sebab-sebabnya yang harus dicari tahu gitu ya dok ya. Iya, betul. Dan kita juga eh, menilai, mengakses dari pola hidupnya pasien juga, karena perlu memang harus diperiksakan seperti itu. Dan yang kita akses gaya hidup mungkin yang tidak kita sadari nih, ya tidur yang terlalu sedikit atau tidur terlalu banyak tidur, ya kita ketanyakan ke pasien. Hmm. Kita nanti biasanya kita minta untuk mengisi diary nyeri kepala, ya. Hmm. Itu ada, sudah ada di aplikasi di HP. Kalau kita lihat nih kira-kira generasi milenial atau Gen Z kemungkinan lebih akrab dengan teknologi ya Bu ya. Hmm. Bisa minta untuk download di aplikasi dan mencatatkan untuk nyerinya. Kalau mungkin generasi lebih old, ya generasi-generasi baby boomer, ya kita bisa meminta untuk mencatat di manual, di buku manual, di buku diary nyeri kepala itu namanya. Di situ kita tuliskan untuk durasi nyerinya, timbulnya jam berapa, aktivitas apa yang sedang dilakukan ketika nyerinya itu datang, kemudian kebiasaannya seperti tidur, tidur jam berapa, bangun jam berapa, terbangun berapa kali, atau mungkin jadi nggak bisa tidur karena nyeri kepala. Kemudian ada perjalanan mungkin dari luar kota, kita catatkan juga di situ karena mungkin ada jet lag. Ya, jet lag Hmm. bukan hanya milik travelers dari luar negeri aja nih. Jet lag perjalanan juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Kemudian kita juga catat di situ moodnya kita hari itu bagaimana. Mungkin moodnya itu baru kita kecewa, ada rasa mungkin stres, ada sedih, ada marah. Itu juga bisa men-trigger dari nyeri kepala. Atau mungkin ada withdrawal dari kafein. Ya, mungkin ada kebiasaan untuk minum kopi setiap Hmm. pagi atau setiap jam tertentu. Mungkin kayak, oh, mungkin ada beberapa orang yang merasa, oh, saya kebanyakan kopi, saya harus Hmm. mengurangi. Nah, efek dari withdrawal-nya itu tadi, seperti orang yang sudah biasa dengan kadar kafein sekian, kemudian dikurangin secara, Oh, drastis. itu menyebabkan migrain juga bisa. Kemudian sampai kita catat juga apakah ada perubahan cuaca yang ekstrim. Hmm. Panas, dingin, kemudian mungkin sering turun ke lapangan tanpa ada pelindung kepala, ya itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala migrain. Dan pola makan di sini kita juga catat juga, Bu. Kita di situ kita melihat apakah ada konsumsi beberapa makanan tertentu yang mencetuskan migrain, seperti keju, alkohol, MSG atau micin vetsin ya. Hmm. Kemudian ada coklat, kacang, jeruk, tomat, kafein, yang terutama kafein-kafein si kopi itu ya. Kemudian makanan cepat saji yang mengandung nitrit dan nitrat seperti hotdog, sosis, ya itu yang enak-enak. Pokham, ya. Hmm. Kemudian alpukat, gaya hidup juga merokok, kemudian bawang yang terlalu banyak, Hmm. pemanis aspartam, kemudian ragi-ragi atau ekstrak dari protein. Ya, kemudian ada juga untuk obat
obat-obatan. Kemungkinan kalau ada sakit yang lain seperti darah tinggi, diresepkan untuk vasodilator atau pelebar pembuluh darah. Kemudian mungkin kalau cewek-cewek biasanya ya dengan terapi hormonal. Ya, Hmm. terapi hormonal itu juga kadang menyebabkan migrain. Obat-obatan hipertensi juga kita catat di situ apakah mengkonsumsi nifedipin, captopril, minoxidil, reserpin, obat-obatan antihipertensi, kemudian obat emah, simetidin, ranitidin, antibiotiknya juga apa. Dan itu juga kita harus cermati karena bisa juga obat-obatan ini memang secara teori bisa memacu dari migrain. Seperti itu, Bu. Oke, ini eh panjang ya sebetulnya kalau nyeri kepala diurai satu persatu. Iya, ternyata walaupun kasusnya sering dan simple sebenarnya ya, Bu, ya. Ya betul. Dilihat kayak simple tapi sebenarnya dia kalau kita uraikan panjang karena dampaknya juga banyak ya Bu ya. Saat itu timbul cemas, ansietas, memicu marah, Ya, takut, betul. kemudian depresi, ya itu akibat lanjutannya itu yang nggak enak ya. Ini karena dan siapa saja bisa mengalami dan ini apa ya nyeri kepala itu hampir semua orang pernah mengalami, gitu kan? Hampir semua orang pernah mengalami. Jadi ini kalau kita kupas satu persatu, kapan perlu diatasi, kapan perlu datang ke dokter, itu kapan perlu minum obat itu penting untuk di kita obrolkan gitu ya. Jangan sampai kelewatan. Ini ada pertanyaan yang masuk nih, Dok. Apakah sakit seperti hipertensi, diabetes, itu juga bisa menimbulkan nyeri kepala? Terima kasih. Oh, kalau yang paling sering terutama adalah hipertensi. Karena Hmm, hipertensi terkait dengan obat-obatan yang diminum, dia juga bisa ada beberapa yang sensitif. Orang sensitif terhadap obat hipertensi seperti captopril dan menyebabkan migrain. Atau bisa juga karena tensinya itu yang tinggi dan belum terkontrol dengan baik. Untuk hipertensi ya kita loncat lagi sedikit ya Bu. hmm, Untuk hmm, hipertensi kita memang secara guideline dari kesepakatan guideline yang dari Amerika American Heart Association itu hmm, memang kalau bisa target tensi di bawah 130/80. Jadi hmm, untuk beberapa pasien yang memang belum bisa terkontrol dengan baik, kemungkinan dari hipertensinya ini menyebabkan migrain. Kalau hmm, untuk diabetes lebih jarang memang. hmm, Tapi memang untuk secara teori ya memang diabetes lebih jarang untuk terjadinya migrain. Tapi bisa jadi mungkin dari pengaruh biasanya kadar gula darah yang rendah. Biasa kan tinggi kalau diberikan obat untuk menurunkan kadar gula darah. Karena orang diabetes itu terbiasa dengan kadar gula darah yang tinggi. Jadi ketika kita dalam tanda kutip normalkan, hmm, saya biasa dengan gula 250, tapi itu tidak baik karena targetnya memang harus turun. Nah, hmm. ketika kita turunkan gulanya, itu terjadi nyeri kepala, bisa. Oh. Ya, tapi tentunya akan nantinya tubuh kita akan beradaptasi. Tuhan sudah ciptakan tubuh kita sedemikian rupa. Dan nantinya akan mulai beradaptasi dengan kadar gula darah teregulasi yang baru. Tapi juga tentunya masih butuh waktu. Hmm, jadi ada proses-prosesnya gitu ya, yang langsung turun jeglek gitu, itu memang mungkin bisa timbul seperti itu ya dok ya? Iya, bisa. Karena Hmm, pada beberapa orang tidak sama. Jadi untuk pasien A itu nggak hmm, masalah. Pasien B bisa jadi lebih sensitif. hmm. Pasien C nanti beda lagi. Jadi memang betul-betul untuk dunia medis itu tailored. Nggak Iya. bisa. Oke, lanjut. Dok, kalau sakit kepala yang sampai kulit kepala tadi disentuh saja terasa sakit, itu termasuk nyeri kepala yang perlu diobati nggak? Iya, untuk itu sering juga kasusnya terjadi. Jadi kadang di sini puncak kepala sakit. Kalau memang nyeri kepala pada prinsipnya mau diobatin atau tidak itu tergantung dari
penderita merasanya ini skala nyerinya mengganggu aktivitas atau tidak. Hmm. Kalau nyeri yang mengganggu aktivitas tuh kemungkinan dari nyeri yang intensitas sedang. Jadi ada skala pengukuran nyeri, ada beberapa kalau yang terkenal itu namanya numeric rating scale. Jadi ada scale 0, skala 0 sampai skala 10. Yang Hmm. paling berat tuh skala 10 sampai menangis, yang paling ringan skala 0. Untuk skala 0 tuh yang ringan tuh 0, 1, 2, 3. Untuk Hmm. mulai dia di 4, 5, 6 itu sudah termasuk nyeri sedang, dan Hmm. 7, 8, 9, 10 termasuk nyeri berat. Jadi Hmm. ketika memang sudah dirasa nyerinya itu sedang hingga mengganggu aktivitas, aduh saya itu seharusnya ini ada janjian ini. Mau latihan badminton sama teman-teman. Hmm. Karena migrain, karena lehernya kenceng, jadi nggak bisa pergi, nggak bisa latihan. Berarti sudah termasuk nyeri kepala sedang. Nyeri kepala sedang kalau dari anjuran kami tetap menganjurkan untuk diobatin dulu. Bisa dengan paracetamol 2 tablet. Langsung diminum karena paracetamol kan nggak susah ya untuk kita mendapatkannya karena dimanapun dijual bebas di minimarket ya, di minimarket yang simbolnya I dan A juga bisa kita beli. Ya, oke. Ini tergantung sebetulnya karena toleransi nyeri satu orang dengan yang lain itu eh, apa ya berbeda-beda ya dok ya antara yang satu oh yang satu di nyeri gitu udah rasanya sakit banget tapi buat yang orang lain oh nggak apa-apa saya masih bisa gitu jadi tergantung dari toleransi nyeri dari satu orang dengan orang yang lain betul begitu ya dok? Betul, Bu. Itu Hmm. sampai di luar negeri tuh membuat panduan. Jadi memang kita tidak bisa menyepelekan karena yang merasakan kita sendiri. Jadi memang patient centered. Kalau Hmm. pasien merasa ini nyeri sedang tetap harus diterapi. Jadi kita nggak boleh seperti mengunderestimatekan, ah kamu cuman gitu aja. Ya betul betul. Jadi kayak yang ih ini di judgement sementara tapi karena memang toleransi nyeri satu orang dengan yang lain berbeda. Oke ini ada pertanyaan yang menarik. Dok, apakah penggunaan obat luar membantu meringankan nyeri kepala? Tadi semacam misalnya dioles-oles dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau kayak penggunaan essential oil, apakah juga membantu? Terima kasih. Bisa untuk obat luar ya, terutama yang ada mentol, Hmm. tamsalisilat, itu bisa dioles. Kalau dioles dia tuh secara transdermal gitu, zat aktifnya meresap ke dalam kulit. Beberapa Hmm. orang merasa saya sudah enak kan pakai ini, sudah oke, nggak usah pakai obat yang diminum. Hmm. Untuk essential oil kemungkinan juga prinsipnya sama, dan dia tuh lebih banyak zat aktif yang seperti menenangkan, membuat rileks. Apalagi kalau diteteskan ke dalam diffuser. Hmm. Dan kita tidur di situ ya, tidur di situ, tarik selimut, ruangannya gelap, pakai AC. Untuk esensial esensial oil tertentu Itu ya membantu ya. membantu. Ya. Jadi memang obat luar bisa. Karena ada beberapa orang yang kayak kayak jadi kayak minded banget. Jadi kayak gini, ini loh dioles ini kayak obat oles-oles gitu kan. Buat beberapa orang itu kayak yang bener-bener ini tapi ternyata memang bisa membantu untuk tergantung tertentu juga. Ini tadi balik lagi ke individunya masing-masing kan ya dok? Betul, jadi memang untuk sekarang yang sedang dikembangkan adalah kita juga melibatkan pasien dalam terapinya. Jadi tidak melulu bahwa dokter yang harus obat A sehari 3 kali, Hmm. obat B sehari 2 kali, obat C sehari 4 kali, kayak gitu. Sekarang kita lebih melibatkan pasien. Ketika kita pasiennya kontrol kembali ke kita tanyakan lagi bagaimana pengalaman nyerinya setelah mendapatkan terapi dari kita. Dan Hmm. jarinya itu kita bisa tahu, terutama untuk pasien-pasien yang sudah sering Hmm. kambuh, tidak sembuh-sembuh, berkali-kali nyeri, berepisode-episode nyeri kepalanya. Dan kita juga melibatkan pasien. Ini kalau semisal maksimal sehari bisa minum 3 kali. Apakah kalau minum 2 kali Anda sudah merasa nyaman? Hmm. Kalau 2 kali lu sudah merasa nyaman, sudah nggak perlu ditambah hingga 3 kali. Yang penting kita mengedukasi pasien bahwa leadernya adalah
dirinya sendiri. Hmm. Kita leader atas diri kita sendiri, apa yang membuat kita nyaman. Tapi juga tentunya ada batasannya. Jadi untuk dalam sehari, you can take how many pills, ya. Hmm. Hmm. Enggak terus sebanyak-banyaknya seperti itu, dan diajari juga beberapa teknik relaksasi seperti yang tadi ada essential oil, bisa ada di ruangan gelap, tenang, tanpa suara berlebihan, tanpa cahaya berlebihan, seperti itu. Dok, tadi kan kita ngomong, kita ngobrol gitu ya bahwa bisa dokter juga akan melihat gimana sih pola pola hidup gitu ya dari seseorang pasien ini yang mengeluhkan tentang nyeri kepala. Ada ini enggak ada suggest atau saran perbaikan pola hidup, diet dan lain sebagainya untuk penderita nyeri kepala ini, Dok? Iya, terutama untuk yang paling sering ya. Yang paling sering sebenarnya yang kita cermati adalah pola tidur. Pola Hmm, tidur itu di era zaman now, era gadget itu kita kadang tuh scroll, scroll, scroll ya. lupa waktu, atau next episode drakor Netflix hingga lupa waktu. Jadi untuk tidur itu sendiri harus cukup. Hmm, Untuk tidur ideal dewasa itu 8 jam sehari. Jadi hmm, jangan lebih, jangan kurang, kelebihan juga nggak baik. Kurang tidur juga nggak baik. Kemudian kita cermati untuk pola hidup, no breakfast. Jadi kalau bisa sempatkan dulu sarapan. hmm, Karena tiba-tiba gula darah turun juga memicu migrain, atau sering lembur, pekerjaan yang banyak, menumpuk-numpuk itu juga sering juga menyebabkan nyeri kepala, atau konsumsi kopi yang berlebihan. Ya hmm, sebenarnya yang untuk paling baik dianjurkan itu adalah setengah cangkir setiap hari untuk kopi hitam. Terus kita bisa mengaktifkan dari otak, membuat kita lebih segar, lebih semangat. Tapi kalau juga kebanyakan kita minum 3 cangkir sehari, itu juga tidak baik. Kemudian kita perhatikan juga untuk, terutama cewek-cewek, untuk pola menstruasi. hmm, Ya, pola menstruasi kadang kalau kita makan terlalu banyak makanan yang manis-manis, pola menstruasi menjadi kacau. Itu bisa juga menimbulkan nyeri kepala. Kemudian dari cuaca, cuaca juga kalau cuaca mungkin ya agak susah ya kita menghindari panas, dingin, hujan, badai ini. sekarang nih. Oh, oh, cuman yang kita bisa kontrol ya sebisa mungkin kita kontrol. Kemudian dari pola snack, snacknya junk food, Hmm, keju, kemudian yang tadi kita sebutkan keju, alkohol, hmm, MSG, coklat, kacang, jeruk, tomat. Nah, itu sebisa mungkin dihindari dulu. Burger itu yang hmm, mengandung serat, hmm, kemudian alpukat itu juga kalau pas migrain lebih baik kita hindarin dulu. Kemudian ada rokok, rokok juga kita hindari dulu, baik aktif maupun pasif, karena ada beberapa zat yang menyebabkan nyeri kepala. hmm, Kemudian yang bisa kita kendalikan lagi seperti lampu, pencahayaan yang terlalu terang itu biasanya terlalu sensitif untuk pada penderita pasien yang seperti ini. Jadi kalau mungkin bangun itu, hmm. kalau kita suka tidur di tempat yang gelap, Ibu suka di gelap apa terang kalau tidur, atau Gelap. remang-remang? Harus gelap kalau saya tuh. Gelap total. Ada remang-remang masih bisa lah, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau yang terang benderang gitu langsung hilang ngantuknya kalau saya. Karena terang itu otak kita supaya masih working, masih kerja Iya, ya betul, otaknya ya. betul, Dan betul. lebih enggak sih, memang kalau untuk gelap, melatonin otak bisa keluar, kita lebih rileks, dan besoknya kita lebih produktif gitu ya, Bu ya. Betul, betul. Ketika bangun pagi tuh jangan langsung bangun. Kalau memang yang sensitif terhadap migrain, bangun, Mm, atau tiba-tiba langsung lampunya terang, mm, terang sekali itu. Kemungkinan ya remang-remang dulu, kasih waktu dulu untuk otak, mata, otak untuk adaptasi. Kenapa mm. harus seperti itu? Tuhan ciptakan kita mata itu indera yang untuk menangkap impuls sensorik.
Ya, dia akan mensensor segala informasi yang kita lihat. Kita biarkan mata tenang dulu, 2 menit, 3 menit. Ya, ketika siap, barulah menambah. Karena biasanya itu untuk pasien-pasien migrain tuh pasti sudah hafal, Bu. Oh, Hmm, hmm, ini terlalu terang. hmm, hmm. Hafalnya. Hafal terlalu terang, jadi memicu saya jadi kambuh ini Oh, migrainnya. oke, Dok, penggunaan gadget terlalu lama di depan komputer atau terlalu lama dengan gadget atau handphone dan lain sebagainya, apakah juga bisa menjadi pemicu, salah satu pemicu nyeri kepala? Iya, betul sekali, Bu. Mm, mm, Betul, itu memang hal kebiasaan kita yang sulit dihindari, tapi juga karena kerja mm, di mm, kerjaan menatap mm, laptopnya mm, itu. Tapi mungkin bisa juga kita siasati dengan teknik 10 menit istirahat itu ya. mm, mm, Istirahat, melihat jauh supaya otot-otot yang ada di sekitar mata ini dia juga bisa kendor karena untuk laptop itu kan dia yang jarak pendek kemudian radiasinya ya kayak gitu memang harus kita batasin gitu ya Bu ya. mm, mm, mm. Ya, ini Mm-mm. memang jadi persoalan orang di era sekarang ya. Nggak di depan komputer, nggak di depan laptop, nggak bisa kerja. Nggak di depan handphone, nggak bisa kerja. Tapi ini bisa juga menghadapi ini. Jadi memang ya itu tadi. Kalau memang sudah dirasa berlebihan dan memang sudah dirasa mengganggu, datang ke dokter. Nanti dokter akan menganalisis sebabnya, lalu bagaimana terapinya tadi gitu ya, agar bisa diketahui penyebab detailnya dan lain seperti apa. Termasuk nyeri kepala itu bukan hanya di kepala ya. Tadi kalau dokter Fania sampaikan leher, Bahu. bahu ya. Jadi kalau kayak misalnya, aduh kok kayaknya lehernya tegang, jangan ngomong bahwa ini leher tegang aja. Ini salah satu nyeri kepala gitu loh. Kadang-kadang salah persepsi kan dok. Betul. Ya, oh iya sakit. Enggak, oh kepalanya enggak pusing, tapi lehernya aja. Ngomongnya enggak kok kepala saya baik-baik aja nggak apa-apa tapi ternyata yang leher di sebelah sini terasa tegang sampai ke bahu gitu ya. Atau ya bisa jadi misalnya kalau leher itu salah posisi apa sih salah posisi tidur lalu apa bantal ya. Oh, itu ya. Bisa gitu ya. Tapi mulai harus waspada jangan sampai terus kemudian itu ternyata salah satu gejala itu salah satu nyeri kepala juga yang lama-lama terus kemudian merembet lah ke kepala dan lain sebagainya. Jadi yuk mulai mulai diperhatikan ya tubuhnya ya disayang-sayang loh. Ini kepala cuma ada satu nggak ada serepnya. Betul, betul, Bu. Termasuk teknik relaksasi itu juga menyayang-nyayang tubuh kita ya. Afir, Karena Karena kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh sudah menggunakannya kan 20 selama ini gitu ya. Terus kemudian kita nggak yang kasih sesuatu yang terbaik buat tubuh ini gitu ya, memelihara, ini kenapa sih sebetulnya gitu diabaikan. Alah cuman pusing sedikit gitu ya. Nanti juga hilang. Nah, ini hal-hal begini ayo mulai disadari gitu ya. Apa sih sebetulnya yang terjadi dalam tubuh kita biar bisa dicari tahu. Oke, Dok, terakhir kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini sebelum kita closing dari program ini. ya, untuk nyeri kepala memang harus kita perhatikan, terutama kalau yang sudah berulang. Memang ini seperti kita anggap, ah simple, cuman pusing. Mm-mm, Toh juga sering, semua pasti mengalami. Dari yang usianya muda, tua, remaja, lansia. Tapi betul. kalau kita lihat, lebih jauh kita track lagi ke dalam, kenapa dia sering terjadi. Kalau hanya cuman 1 jam 2 jam selesai is okay nggak apa-apa, Mm-mm, tapi kalau dia berulang-ulang berminggu-minggu tidak selesai-selesai itu mungkin kita harus segera lihat lebih jauh ada apa mm. yang dalamnya. Dan seperti yang Bu Ningrum bilang memang kita harus banyak-banyak terima kasih untuk tubuh kita, mulai dijaga, mulai kita apresiasi, terima kasih tubuhku yang sudah bekerja 24 jam untuk aku. Iya betul. Jadi kalau ada sesuatu yang sederhana mungkin terjadi, perubahan yang terjadi mulai bukan buat ketakutan, bukan buat jadi orang jadi kayak parno gitu, enggak. Tetapi kalau itu bisa diobati sedari dini itu lebih baik. Gitu kan ya dok ya, prinsipnya sebetulnya ya.
Karena apapun yang terjadi seapes-apesnya, karena dari Mm-mm. 10% ada kemungkinan untuk memang tipe yang ganas Mm-mm. penyakitnya. Jika kita tahu lebih Awal. awal, Mm-mm. bisa lebih kita manage apa yang harus dilakukan segera. Betul. Betul. Kalau kita tahu lebih awal, kita tahu lebih dini istilahnya gitu ya, itu bisa diselesaikan dengan lebih baik gitu ya. Prosentasi untuk lebih sembuhnya lebih cepat, sembuhnya tuntas juga lebih banyak gitu ya. Prosentasi kemungkinan sehatnya juga lebih banyak. Jadi yuk gitu ya. Saya selalu mengingat kalimatnya Dokter Nugroho, Dokter Icus gitu ya. Lebih baik gitu ya, lebih baik waspada untuk sesuatu hal daripada gitu ya. Ada apa-apa daripada kita nggak tahu bahwa itu ada sesuatu gitu. Jadi lebih baik takut untuk sesuatu yang mungkin kita, oh apa ya gitu ya. Kita lebih aware, lebih waspada daripada kita terlalu abai dan ketahuannya sudah terlanjur gitu kan. Nah, itu penting banget untuk dijaga, untuk dicatat gitu. Dokter Fania, terima kasih. Terima kasih, Bu, sudah menemani siang hari ini kita sharing-sharing ya. Nah, kalau Anda membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung ke Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang ya. Untuk jadwal dokter, jadwal dokternya ada di Instagramnya Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Ada begitu banyak layanan yang tersedia di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Ada nomor hotline-nya juga yang bisa Anda hubungin. Jadi silakan buka langsung di Instagramnya Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Sekali lagi Dokter Fania terima kasih. Terima kasih buat Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto juga. Sampai ketemu dok. Sampai ketemu, Bu. Ya. Ya, sampai jumpa. Ya.